Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwah sekalian dan juga para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita akan kembali membahas kajian kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tariqit Tauhid. Ya, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang nama dengan karya-karyanya sering kita dengar. Namun terkhusus kitab ini jarang dibahas. Ya. Entah apa sebabnya, namun kitab ini berbicara tentang perselisihan antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dengan abangnya sendiri, yaitu Sulaiman bin Abdul Wahhab. Ya, di mana Sulaiman bin Abdul Wahhab ini singkatnya mendebat, ya, mempersoalkan kesimpulan yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang kafirnya orang yang nyembah selain Allah bita'yin, ya, dengan tunjuk hidung. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalih dengan kalamnya Ibnu Taimiyah. Ya, namun Syekh Sulaiman menyanggah juga dengan kalamnya Ibnu Taimiyah. Jadi di situ serunya kitab ini. Ya. Jadi keduanya, baik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab maupun abangnya itu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab rahimahullah, ini kita sebut rahimahullah, bagian mengatakan tabamin, dia taubat darinya, gitu ya. Berdebat dan keduanya sama-sama berdalih dengan kalamnya Ibnu Taimiyah. Nah, pada kitab, ya, Mufidul Mustafid, ya, kita akan lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Wahhab menyanggah abangnya dengan kalam Ibnu Taimiyah. Pada pertemuan yang lalu, ini kita adakan secara online, ya, khusus pertemuan yang lalu, pembahasan yang kita baca yaitu berkenaan dengan nukilan atau dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah secara nas, ya, itu mengkafirkan orang yang menyembelih untuk selain Allah, ya, menyembelih untuk, ya, kuburan atau untuk jin. Cuma dengan catatan kemarin sudah disebutkan bahwa kalamnya Ibnu Taimiyah itu dipahami oleh muhakkik, ya, kitab yang kita pegang ini, Dr. Hamad, itu takfir mutlak, ya, difahami itu sebagai takfir mutlak. Namun Ibnu Taimiyah atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab justru menggunakan kalamnya Ibnu Taimiyah itu sebagai bukti bahwa Ibnu Taimiyah yukafir muayyan, mengkafirkan secara muayyan. Jadi singkatnya kata Ibnu Taimiyah, ya, orang yang menyembelih untuk selain Allah itu
ya orangnya kafir. Ya. Nah, namun ini yang dipahami oleh muhakkik, yaitu Dr. Hamad, ya, bahwa ucapan ini mutlak karena nggak menyebut nama, ya, nggak menyebut nama. Karena ada perbedaan antara takfir mutlak dengan takfir muayyan. Ya. Ini dipahami bagi para pembelajar ilmu tauhid, ya, bahwa takfir mutlak itu hanya menyebut sifat perbuatan dan tidak menyebut nama, sedangkan takfir muayyan itu kalau itu menyebut nama. Tapi kan ini kaidah atau nas itu kaidah yang seperti itu, bahwa mutlak itu nggak nyebut nama, muayyan itu kalau nyebut nama, itu kaidah atau nas? Kaidah, ya, itu sifatnya kaidah. Nah, justru di sini kita dapati faidah baru gitu. Ya, bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memahami dari teks yang kelihatannya mutlak bahwa itu muayyan. Apa dalihnya? Karena tidak tergambarkan sembelihan, ya, selain dari muayyan gitu. Ya, sebuah sembelihan itu selain dari muayyan. Ya, kemudian kita bawakan juga kemarin kalamnya Syekh Muhammad bin Ibrahim, ya, seputar hal ini. Oke, barang siapa yang ingin mendapat faedah lebih, silahkan rujuk kepada, ya, pelajaran kita yang lalu. Kalau kita bahas lagi sekarang akan jadi panjang. Nah, kemudian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang berikutnya itu tentang hadisnya Abu Waqid Al-Laythi, ya. Hadisnya Abu Waqid Al-Laythi. Antum tahu hadis Abu Waqid Al-Laythi ini berbicara tentang apa? Tentang Dhatu Anwat. Ya, tentang Dhatu Anwat. Apa itu Dhatu Anwat? Dhatu Anwat ini ada di pelajaran Qawaid Arba', ya. Yaitu pohon yang dijadikan tempat untuk menggantungkan senjata oleh orang-orang musyrikin. Ya, itu hadisnya Abu Waqid, bukan? Hadisnya Abu Waqid. Nah, dalam kisah itu para sahabat saat itu mau berangkat perang, mereka minta kepada Rasulullah untuk dibuatkan Dhatu Anwat seperti orang-orang musyrikin itu punya Dhatu Anwat. Jadi karena keawamannya para sahabat yang disebutkan di awal hadis bahwa mereka uzurnya karena baru masuk Islam gitu. Ya kan? Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami orang yang baru masuk Islam. Ya. Kami ini masih anget kafirnya gitu. Hudatsa'u ahdin bi kufrin. Masih anget. Artinya masuk Islamnya belum lama. Jadi ya wajar-wajar aja lah kami salah di situ, kira-kira gitu. Nah, ketika para sahabat melewati Dhatu Anwat, ya, pohon sidr, tempat menggantungkan senjata yang banyak dilakukan oleh orang-orang musyrikin sebelum perang, mereka bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Buatin untuk kami Dhatu Anwat seperti si orang-orang musyrik itu punya Dhatu Anwat, itu katanya. Jadi mereka ini minta apa? Minta, ya, penyerupaan, ya, dengan orang-orang musyrikin yang mana perbuatan itu apa? Kesyirikan. Pengen, ya, penyerupaan dengan orang-orang musyrikin dalam hal kesyirikan. Baru mau, ya, belum sempat melakukan. Kenapa? Karena Nabi SAW, ya, saat dibilang begitu oleh para sahabatnya, Nabi pun ngapain? Nabi bertakbir, ya, Allahu Akbar, kata Nabi. Maksudnya takbir di sini pengingkaran. Inna sunan, apa yang kalian minta itu adalah satu jalan hidup. Qultum walladzi nafsi biyadih, yang sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kama qalat Bani Israil li Musa, persis seperti yang dulu diminta oleh Bani Israil kepada Musa ketika Bani Israil selamat dari kejaran Firaun. Apa yang diminta oleh Bani Israil kepada Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Selamat dari kejaran Firaun,
ya, sampai di seberang melewati Laut Merah yang dibelah. Ya, Allah ceritakan fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamil lahum. Mereka melewati satu kaum yang sedang iktikaf di berhalanya. Pengikutnya Musa bilang nih sama Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatin dong untuk kami ilah, sesembahan seperti mereka punya ilah. Ya, jadi Nabi SAW menyamakan, ya, apa yang diminta oleh para sahabat yang baru masuk Islam ketika itu untuk dibuatin Datu Anwat seperti apa yang diminta oleh siapa? Oleh Bani Israel kepada Musa. Sedangkan diminta oleh Bani Israel kepada Musa jelas, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Padahal yang diminta oleh sahabat kepada Nabi SAW cuman minta penyerupaan. Ya, penyerupaan perbuatan dengan orang-orang musyrikin. Maka di sini kata, ya, Ibnu Taimiyah, karena ini masih kalam Taimiyah, fa angkara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mujarrada musyabahatihim lil kuffar. Maka Nabi pun mengingkari sekedar penyerupaan mereka kepada orang-orang kafir fi ittikhadhi syajaratin. Ya, di mana orang-orang kafir ketika itu mengambil pohon sidr, ya, ya'kufuna 'alaiha. Di situ mereka beriktikaf. Sahabat baru minta penyerupaan itu. Nah, penyerupaan itu diingkari oleh Nabi SAW. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, fa kaifa bima huwa a'zam. Baru minta penyerupaan aja udah diingkari, gimana lagi yang lebih besar? Ya, gimana lagi yang lebih besar? Ya, min dzalika min musyabahati lil musyrikin, dari penyerupaan yang lain dengan orang-orang musyrikin. Itu yang lebih besar daripada sekedar minta penyerupaan dalam hal menggantungkan senjata di pohon. Au huwa syirku bi ini, atau bahkan yang memang, ya, itulah kesyirikan itu. Itulah kesyirikan itu. Baru minta penyerupaan aja udah diingkari. Gimana lagi kalau, ya, kesyirikan itu sendiri. Oke. Jadi di sini kita melihat bahwa Ibnu Taimiyah itu mengklasifikasikan, ya, bahwa kesyirikan itu bertiga tingkat. Bahwa yang ringannya aja udah begitu pengingkaran Nabi SAW. Gitu loh maksudnya, ya. Baru minta penyerupaan sudah begitu pengingkaran Nabi, maka gimana lagi dengan, ya, yang lebih besar dari penyerupaan yang lain atau yang merupakan kesyirikan itu sendiri. Kemudian Ibnu Taimiyah juga bicara tentang apa yang ada di zamannya. Dia bilang wa min dzalika iddatu amkinatin bi Dimashq. Yang seperti itu ada di beberapa tempat di Damaskus. Ya. Masjid Yusama Masjidil Kaf. Ada sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Al-Kaf. Fihi timtal kaf, ada berhala kaf, telapak. Yuqalu innahu kafu Ali, ada yang bilang bahwa itu adalah telapaknya Ali bin Abi Thalib hatta hadama Allahu dzalikal wathan, sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla hancurkan berhala tersebut. Ya. Maksudnya Ibnu Taimiyah di sini membawakan data bahwa telah terjadi, ya, yang lebih besar daripada apa yang diminta oleh para sahabat. Ya, telah terjadi yang lebih besar daripada apa yang diminta oleh sahabat. Ya, kepada Nabi untuk dibuatin apa? Datu Anwat seperti mereka punya Datu Anwat. Tapi, ya, berhala ini sudah dihancurkan. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, wadil amkinah katsirah, tempat-tempat yang seperti ini ada banyak sekali. Ya, maujudatun fi aktsaril bilad, didapati pada banyak, ya, tempat. Wa fil Hijazi mawadhi', dan di negeri Hijaz juga ada di beberapa lokasi. Di beberapa lokasi ada, ya, yang serupa dengan itu atau yang lebih besar daripada, ya, penyerupaan atau yang diminta oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin itu kita sampai sini, ya. Kemudian kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, jadi beliau ini merangkum, ya. Jadi kalau antum melihat aslinya itu panjang dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, tadi Ustaz rujuk di sini. Tapi beliau merangkum, ya, agar kita nanti sampai kepada satu kesimpulan, ya, dimana nanti kesimpulannya apa yang mau dicapai oleh Syekh Muhammad Wahab, bahwa Ibnu Taimiyah mentakfir muayyan. Karena persoalannya dia dengan Sulaiman dalam masalah ini. Sulaiman bilang, ente
nukil-nukil dari Ibnu Taimiyah aja nggak mentakfir muayyan gitu loh, kira-kira. Nah, situ Syekh Muhammad bin Wahab bela diri. Ini loh buktinya kalamnya Ibnu Taimiyah bahwa dia mentakfir muayyan gitu. Ya, jalan ceritanya gitu, paham? Ya. Tsumma dzakara kalaman tawilan fi nahyihi sallallahu alaihi wasallam 'anis salati indal kubur. Nah, ini di sini ya. Bentar. Buat yang online. Nah, di sini. Tsumma dzakara kalaman tawilan. Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan atau membawakan pembahasan yang panjang fi nahyihi 'anis salati indal kubur. Ya. Tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari mengerjakan sholat di kuburan. Ya, jadi bukti yang sebelumnya tentang apa? Datu Anwat. Ya, artinya ini beliau tautiah gitu, step. Ya, kalau minta penyerupaan aja udah dilarang, gimana lagi dengan yang lebih besar daripada itu atau kesyirikan itu sendiri. Nah, sekarang bicara tentang ya yang sudah diketahui ya secara khusus oleh yang terlibat dalam debat ya tentunya siapa? Syekh Muhammad sama abangnya. Abangnya ini juga seorang alim. Ya. Jadi perdebatan itu antara orang alim ketika itu. Ya. Cuma antum lihat Syekh Sulaiman itu alim cuman jatuh kepada kesyirikan. Ya, sebagaimana gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu alamah, bahkan bukan cuma alim aja. Jadi rujukan dalam fikih Hanabilah di masanya, namun dia justru membela kesyirikan sampai akhirnya dia hijrah ke Irak, ya kan? Dalam kisahnya itu ada ustaz sebut dalam kitab Kasyfus Syubuhat biografinya Ibnu Fairuz. Ya. Alama tapi jatuh pada kesyirikan. Oke, kita lanjut ya baca ya. Kemudian Ibnu Taimiyah membawakan pembahasan yang panjang tentang larangan Nabi dari mengerjakan sholat di kuburan. Faqala, beliau berkata, ya, al-illatu tsaniyah, alasan yang kedua, fi dzalika, ya, kenapa Nabi melarang dari sholat di kuburan? Min musyabahatil kuffar bis sholat indal kubur. Terdapatnya penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Artinya kalau orang Islam sholat di kuburan itu mirip dengan ibadahnya orang-orang kafir. Gitu. Ini alasan yang kedua. Ya. Alasan yang pertama itu dilarangnya sholat di kuburan. Ini kalamnya ulama ya. Para ulama menyebutkan ada dua alasan dilarangnya sholat di kuburan. Yang pertama karena najisnya tanah perkuburan katanya. Karena bercampur dengan nanah orang mati gitu. Walaupun alasan ini ya sebagian nggak menganggap itu sebagai alasan yang bisa diterima. Ya. Ini bisa antum lihat ya dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim yang kita punya ya cetakannya Dr. Nasir Al-Aql jilid kedua halaman 299. Adapun alasan yang kedua yaitu menyerupai ya orang-orang kafir lima yufdi ilaihi dzalika binasyirk. Ya, yang mana perbuatan itu akan mengantarkan kepada kesyirikan. Wa dzil illatu sahihatun bittifaqihim katanya. Dan alasan yang kedua ini benar. Ya, artinya alasan bisa diterima ya secara mufakat. Kemudian berkata ya Ibnu Taimiyah melanjutkan, qala wal mu'allinuna bil ula, dan kelompok yang memberikan alasan yang pertama kenapa nggak boleh sholat di kuburan seperti misalnya Asy-Syafi'i. Ini Syafi'i termasuk yang mengutarakan alasan yang pertama. Wa ghairihi, dan juga selain Syafi'i, allalu bihadza aidan. Mereka juga ya mengambil alasan yang kedua. Jadi alasan yang pertama apa? Dilarangnya sholat di kuburan karena tanahnya apa? Najis. Tapi mereka juga pakai alasan yang kedua juga, karena
ya, perbuatan itu menyerupai musyrikin dan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Salat di kuburan bukan salat kepada selain Allah, tapi salat kepada Allah tapi di kuburan gitu ya. Ini pembahasannya gitu ya. Ya, makanya disebut mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Allalu bihadza aidan. Mereka juga, itu kelompok yang pertama ini yang mengutarakan alasan yang pertama. Mereka juga yang mengutarakan alasan yang kedua, wa karihu dzalik, dan membenci perbuatan tersebut. Ya, lima fihi minal fitnah. Karena yang demikian itu ya menguji iman seseorang. Ya. Maksudnya apa? Imannya itu bisa goyah. Ya, antum tahu bahwa sebab terjadinya kesyirikan itu gara-gara apa? Pengagungan yang besar kepada orang soleh, karena pengagungan kepada kuburan, gitu loh. Maka sholat di kuburan itu bisa mengantarkan kepada pengagungan kepada si mayit, yang mana itu kesyirikan, maka dilarang. Ya, ini para ulama yang menyebutkan apa sih hikmah dibalik dilarangnya sholat di kuburan. Toh sholatnya untuk Allah, tapi kok dilarang gitu. Ada yang menyebutkan alasan yang pertama, ada yang juga menyebutkan alasan yang kedua. Ya. Wa kadzalika al-a'immah min ashabi Ahmad wa Malik. Begitu juga para imam dari murid-murid Ahmad dan Malik, ka Abi Bakar al-Athram, seperti Abu Bakar al-Athram, sahibu Ahmad, muridnya Ahmad, wa ghairuh, dan yang lainnya. Allalu bihadhihi tsaniyati aidan. Mereka juga menyebutkan alasan kedua ini juga. Apa alasan yang kedua? Ya, mengantarkan kepada kesyirikan. Waqad qala ta'ala, padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman, sedangkan Allah Ta'ala sudah berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, ini ucapan siapa? Kaum Nuh ketika diajak untuk menauhidkan Allah. Mereka menolak dengan alasan apa? La tadharunna alihatakum, jangan sekali-kali kalian tinggalkan ilah-ilah kalian. Ya, nanti diterangin nih siapa ilah-ilah ini maksud, yaitu orang-orang soleh. Ya. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan ilah-ilah kalian, terlebih lagi Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Ya. Zakar Ibnu Abbas wa ghairuh, Ibnu Abbas dan selainnya menyebutkan dari ulama salaf, anna hadhi asma' rijalin salihin, bahwa ini semua 5 orang. Siapa aja? Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini nama-nama orang soleh kanu fi qaumi Nuh, yang dulu hidup di masa Nuh. Falamma matu aqafu ala kuburihim, ketika mereka meninggal, ya, 5-5-nya meninggal, kaumnya pun iktikaf di kuburan, ya, orang soleh mereka itu. Ya, kelima orang ini. Wasawwaru tamathilahum, dan mereka buat patungnya. Ada patung Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Tsumma tala alaihimul amad, kemudian berlalulah zaman yang panjang, fa'abaduhum, hingga akhirnya mereka pun jadi mengibadahi orang-orang saleh. Waqad dzakara hadzal Bukhari fi sahihih, Al-Bukhari menyebutkan hal seperti ini dalam sahihnya, ya, secara mu'allaqan. Bukhari menyebutkannya mu'allaqan dari jalannya Atha dari Ibnu Abbas, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dan juga disebutkan yang semisal dengan ini oleh Suyuti dalam Durrul Manthur dari jama'atin minas salaf, dari sekumpulan ulama salaf, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Wa ahlu tafsir, dan para ulama tafsir seperti misalnya Ibnu Jarir dan yang lainnya, ashabu qasasul anbiya, dan juga ya para penulis kisah-kisah para nabi seperti Wathimah, disebut di sini Wathimah. Ya, Wathimah ini yaitu Wathimah bin Musa bin Furat, ya, seorang penulis tarikh yang hidup di zaman salaf, karena dia wafat pada tahun 237. Ya, masih di era-era salaf, dan yang lainnya semua menyebutkan ini, bahwa ayat yang ada dalam surat Nuh, la tadhurunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra,
Semua mereka itu menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr ini adalah orang-orang soleh yang meninggal kemudian ya disembah di samping Allah Subhanahu wa taala. Itu awal terjadinya kesyirikan. Ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kamu sholat di kuburan walaupun untuk Allah itu dikhawatirkan jadi nyembah si penghuni kubur. Makanya dilarang gitu. Ini alasan yang kedua gitu ya. Belajar itu harus kuat nalarnya. Wa yubayyinu sihhata hadzal illah, dan yang menjelaskan benarnya alasan ini yang diutarakan oleh ulama dengan alasan yang kedua ya, bahwa dilarangnya sholat di kuburan walaupun untuk Allah tapi dilarang ya, karena alasan apa? Itu sarana kepada kesyirikan. Buktinya bahwa Nabi SAW mela'ana man yattakhidha qubural anbiya masajid, melaknat siapa-siapa yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid ya, sebagai tempat sholat ya, dibangun ya, atau dibuat altar kemudian sholat di situ ya. Kenapa dilarang? Ya sama alasannya tadi ya, karena apa? Karena itu jalan kepada bisa membuka jalan kepada apa? Kesyirikan. Wa ma'lumu anna qubural anbiya la tunbash, dan dimaklumi atau telah diketahui bahwasanya kubur para nabi itu terlarang untuk diangkat, dipindah. Karena para nabi itu dikubur di mana dia mati, nggak boleh dipindah dia. Ya, artinya bukan karena najisnya kuburan. Ya, la tunbash wa la yakunu turabuha najisan. Ya, dan kuburan Nabi itu nggak sama seperti kuburan musyrikin misalnya. Kuburan Nabi, ya, itu tanahnya tidak najis. Artinya apa? Pasti ada alasan lain gitu loh selain ini gitu. Karena ini semua nggak layak untuk dijadikan alasan dari dilarangnya sholat di kuburan. Jadi misalnya kuburan Nabi A misalnya, boleh nggak sholat di situ? Tetap nggak boleh. Ya. Walaupun kita katakan bahwa ya ini kuburan Nabi dan kuburan Nabi itu tidak najis. Ya. Oke. Terus tetap terlarang, lantas kenapa? Maka jawabannya apa? Jawabannya karena itu sarana kepada kesyirikan. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an nafsihi, bahkan Nabi SAW berkata tentang dirinya sendiri. Ini afwan ya, lupa digeser ini. Di sini nih sekarang. Kasihkan baca dari kitab. Ya ini di sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an nafsihi, dan Nabi SAW juga berkata tentang dirinya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ya, kenapa? Karena umat terdahulu itu terfitnah, yaitu goyah imannya karena sebab apa? Kuburan orang soleh. Maka Nabi nggak mau ya umatnya itu terfitnah dengan kuburannya, sehingga akhirnya menjadikan kuburannya sebagai apa? Berhala yang diibadahi. Gitu ya. Ahmad, kum ya Ahmad. Abdullah, kum Ahmad, Abdullah, kum. Nah, ada. Dia bisa ikut imam. Wa qala, dan Nabi juga berkata, la tattakhidhu qabri ida, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Maksudnya id itu apa? Id itu ada dua. Ada id zamani, ada id makani. Id itu suatu yang berulang. Ya, makanya hari Jumat, salat Jumat itu disebut dengan id per pekan. Kenapa? Kita berulang untuk berkumpul dalam sekali sepekan. Ya. Yaumul Fitr setelah puasa Ramadan disebut Id. Kenapa? Karena berulang tahunan. Gitu ya.
Yaumul Adha disebut Id, Idul Adha. Kenapa? Karena berulang tahunan. Itu dari jenis Id zamani, yaitu waktu yang berulang. Nah, ada Id namanya Id makani. Tempat yang bolak-balik didatengin. Ya. Secara berkala itu disebut Id. Ya, tapi Idnya Id apa? Id tempat, bukan Id zaman. Nah, Nabi SAW ya berkata kepada sahabatnya, dan juga ini berlaku bagi semua umatnya, la tattakhidhu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat Id. Yang kalian bolak-balik ya ke situ. Ya. Seperti orang-orang musyrikin yang menjadikan berhala itu sebagai Id. Oke, ini dalil yang ada. Fa'ulima katanya. Maka diketahuilah anna nahyahu an dzalik, bahwa larangan Nabi dari salat di kuburan itu min jinsi nahyihi anis salat inda tulu'i syamsi wa inda ghurubiha. Mirip seperti larangan Nabi dari salat saat terbitnya matahari dan saat tenggelamnya. Ini ada dua berarti dipersamakan. Nabi melarang salat di mana? Di kuburan, walaupun karena Allah tetap nggak boleh. Ya. Yang kedua, Nabi melarang sholat saat terbit dan tenggelamnya matahari. Berarti dilarangnya sholat di kuburan bukan karena najisnya ya kubur, tapi ada alasan lain. Ya, ketemu alasan itu pada larangan Nabi sholat di saat terbit dan tenggelamnya. Apa itu? Berarti apa alasannya? Musyabahatul kuffar, meniru orang-orang kafir yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, nanti sisi argumennya sama. Yang begini aja dilarang, apalagi yang begono gitu, kira-kira. Larinya begitu. Oke. Lanjut ya. Kemudian berkata Syekh qala li'anna al-kuffar, dilarangnya sholat di saat matahari terbit dan tenggelam. Kenapa? Karena orang-orang kafir yasjuduna lisyamsi hina idzin. Di saat terbit dan tenggelamnya itu waktu ibadahnya orang kafir kepada matahari. Fasaddad dzari'ah wa hasmal maddah. Maka dalam rangka pencegahan preventif bi alla yusalla fi hadhil sa'ah, ya, maka dilaranglah sholat di ya, preventif dan pencegahan dari apa? Dari menyembah matahari. Ya. Karena sholat di saat matahari terbit mirip seperti orang kafir yang ibadah pada matahari. Biar kalian enggak ya akhirnya nyembah matahari, itu kan, dicegahlah dari sholat ya saat matahari terbit dan saat matahari tenggelam gitu. Ya, maka nggak boleh sholat saat matahari terbit, saat matahari tenggelam. Wa in kana al-musalli la yusalli illa lillah. Sekalipun orang yang sholat di saat itu, sholat di saat matahari terbit dan tenggelam, sholatnya untuk Allah. Dia bilang, saya sholat untuk Allah. Wudhu sini. Disuruh ngapain? Ya udah, jalan. Ini kamar mandinya, Mas. Iki kamar mandi. Hah? Ya. Wa in kana al-musalli la yusalli illa lillah, katanya. Sekalipun orang yang sholat di waktu itu, ya, kita nggak ragukan, mungkin dia sholatnya karena Allah, tapi tetap dilarang. Lihat tuh dalam Islam. Tetap dilarang sholat walaupun karena Allah, di waktu itu tetap nggak boleh. Lihat dalam Islamnya pencegahan dari kesyirikan. Wala yad'u illallah, dan kalaupun dia berdoa, dia nggak berdoa kecuali kepada Allah, ya, tapi tetap dilarang. Wa kadzalika nahyu nuhiya an ittikhadil qubur masajid. Begitu juga, maka begitu pula lah dilarangnya menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, maksudnya sholat di kuburan. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada 3 bentuknya.
menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada 3. Yang pertama, ya, sholat di kuburan, walaupun dia nggak nyembah kuburan, ya, tapi menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, seperti sholat di atasnya, ya. Yang kedua, sholat menghadap kuburan, walaupun niatnya untuk Allah, tapi dia menghadap kuburan, misalnya. Dan yang ketiga, membangun di atasnya, di atas kuburan itu masjid. Udah hilang ngantuknya belum? Belum? Belum. Mandi coba. Hilang insyaallah. Mau duduk, mau diri terus? Diri aja. Masya Allah. Abdullah, Keba Ahmad, udah hilang ngantuknya? Udah, duduk. Oke ya. Jadi anda ulangi, menjadikan kuburan sebagai masjid ada berapa? Yang pertama, sholat di atasnya. Yang kedua, sholat menghadapnya. Yang ketiga, membangun masjid di atasnya, ya. Itu menjadikan kuburan sebagai masjid. Oke. Kemudian kata Syekhul Islam, qala wa in kana al-musalli indaha, sekalipun orang yang sholat di kuburan itu la yusalli illa lillah, dia sholatnya untuk Allah, ya, tetap dilarang. Kenapa? Karena itu sarana kepada kesyirikan tadi. Wa la yad'u illa Allah, dan tidak menyeru selain Allah. Dia nggak nyeru nih si penghuni kubur, tapi tetap dia dilarang sholat di kuburan, ya. Kenapa? Karena itu menyerupai orang kafir dan sarana kepada kesyirikan. Li alla yufdi dzalika ila, agar perbuatan dia sholat di situ itu tidak mengantarkannya sampai akhirnya, ya, menyeru selain Allah, ya. Yang tadinya dia menyuruh Allah, akhirnya jadi menyeru si penghuni kubur. Wassalati laha, dan sholat untuk penghuni kubur. Tadinya dia sholat untuk Allah, karena dia nggak mengindahkan peringatan Nabi, akhirnya dia jatuh terseret kepada sholat untuk selain Allah. Wakilal amraini qad waqa. Nah, ini mulai masuk nih, ya. Dan keduanya itu telah terjadi, Syekhul Islam, ya, atau Syekhul Islam Taimiyah. Dan keduanya itu telah terjadi. Apa itu? Yang pertama, ya, menyeru, ya, atau sholat kepada selain Allah. Yang kedua, menyeru selain Allah, dan itu telah terjadi pada kebanyakan umat. Maksudnya mereka yang mengaku muslim, muntasibuna lil Islam, orang-orang yang mengaku muslim. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, qala fa inna minan nas, karena di antara manusia man yasjudu lisyams, ada yang sujud kepada matahari, wa ghairiha minal kawakib, dan selainnya dari benda-benda langit, wa yad'ulah bi anwa'il adiyah, dan menyeru-nyerunya dengan beragam macam doa. Wa hadza min a'zami asbabi syirk, dan ini diantara sebab-sebab kesyirikan yang paling besar. Alladzi dhalla bihi katsirun minal awwalin wal akhirin, yang karenanya banyak orang terdahulu dan belakangan menjadi tersesat. Hatta sya'adzalika fi katsir, hingga yang menyebar yang demikian itu pada mayoritas mimman yantasibu ilal Islam, orang-orang yang mengaku muslim, ya, mimman yantasibu ilal Islam. Maksudnya tadinya ini perbuatan orang-orang kafir, akhirnya apa? Terserap, ya, ditiru oleh orang-orang yang mengaku muslim. Qala wa sannafa fihi ba'dul masyhurin kitaban, dan bahkan sebagian para pesohor sampai ada yang menulis kitab yang dia namakan As-Sirrul Maktum fis Sihr, rahasia tersembunyi berkenaan dengan sihir, wa mukhatabatin nujum, dan berdialog dengan bintang, ya, berdialog dengan bintang. Jadi bintang-bintang itu, ya, di kalangan orang-orang kafir itu, ya, itu representasi dari
ya yang mereka yakini ruh-ruh, ya, yang bisa diajak, ya, berbicara dan bisa diminta, ya. Nah ini sampai sebagian pesohor ulama nih menulis seperti itu, ya, sehingga akhirnya kafir dia. Qala ala madzabil musyrikin, persis seperti ajaran orang-orang musyrikin. Siapa mereka yang dianggap telah terjatuh kepada perbuatan ini, meniru jalannya orang-orang kafir itu, ya, sampai membolehkan sihir, ya, berdialog dan minta kepada bintang. Disebutkan mithlu Abil Mi'syar al-Balkhi, seperti Abu Mi'syar al-Balkhi, Muhammad, itu Ja'far bin Muhammad namanya, al-Balkhi. Dia lebih dikenal dengan panggilan Abu Mi'syar, min masyahir ulama il-falak wan nujum, termasuk pesohor ulama, ya, ilmu falak dan nujum, ya, ilmu perbintangan. Walahu fiha musannafatun katsirah, dan dia punya karya-karya yang banyak. Wa Thabit bin Qurrah, selain Abu Mi'syar ada Thabit bin Qurrah. Siapa Thabit bin Qurrah? Dialah Thabit bin Qurrah bin Harun bin Thabit bin Karaya, kunyahnya Abul Hasan. Ishtaghala bi ilmil handasah, dia memiliki ilmu pertukangan, wattib, dan juga, ya, kedokteran, wal falak wan nujum, dan juga ilmu falak dan nujum, ya. Thabit bin Qurrah ini dikenal, ya, karena ilmu nujumnya, sampai-sampai dia diberi lakab dengan sebutan as-sabi, ya, seperti sabiun, ya, karena dia berpegang dengan mazhab yang batil. Namun dari, ya, Abu Mi'syar, begitu juga Thabit bin Qurrah, sama-sama, ya, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, namun kafara bidzalik, kafir dengan sebab kekufurannya. Ya, ini bukti Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah mengkafirkan Mu'ayyan. Disebut nama, disebut seperti Abu Mi'syar al-Balkhi, Thabit bin Qurrah wa amthalihima, dan yang semisal dengan keduanya, mimman dakhala fi syirk, dari orang-orang yang masuk ke dalam pintu kesyirikan, wa amana bil jibti wat taghut, dan beriman dengan jibt dan taghut, ya, jibt itu sihir, ya, taghut itu syaitan. Wa hum yantasibuna ila ahlil kitab, dan mereka menisbatkan diri kepada ahlul kitab, ya, maksudnya orang-orang yang beriman dengan jibt dan taghut diikuti oleh orang-orang yang mengaku sebagai muslim. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, ya, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, tidakkah kalian saksikan kepada orang-orang yang telah diberikan kepadanya bagian dari Alkitab? Maksudnya, ya, sebelum Islam ada Taurat, ada Injil, ya, ada Zabur, ya, ada Suhuf Ibrahim dan Musa, yu'minuna bil jibti wat taghut. Namun walaupun sudah pegang Alkitab, masih juga beriman kepada jibti dan taghut. Beriman kepada apa? Kepada sihir, kepada syaitan, kepada iblis. Ya, intaha kalamu Syekh, selesai kalamnya Ibnu Taimiyah. Majelis. Ini nukilannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ya. Nah, kemudian kita akan baca istimbatnya Syekh Muhammad, ya, nukilannya Syekh Muhammad dari kalamnya Ibnu Taimiyah. Lalu kita akan baca apa komentar Syekh Muhammad tentang apa yang dia nukil. Fanzur rahimakallah, katanya. Maka cobalah perhatikan, semoga Allah merahmatimu, ya, kepada nukilan yang barusan dibawakan dari kalamnya Ibnu Taimiyah. Ila kalamnya adalah imam, kepada ucapan imam ini, maksudnya Ibnu Taimiyah, alladzi nasaba anhu man azaghallahu qalbahu, ya, ada matakfiril muayyan, ya. Coba perhatikan, semoga Allah merahmatimu, kepada ucapan imam ini, yaitu imam yang telah dinisbatkan,
ya kepadanya oleh orang yang Allah palingkan hatinya. Bahwa imam ini katanya tidak mengkafirkan secara muayyan. Mana yang benar? Apakah Ibnu Taimiyah mengkafirkan secara muayyan atau tidak? Ya, jelas bahwa Ibnu Taimiyah mengkafirkan secara muayyan. Ya, tadi sudah kita lihat. Kaifa dzakara an mithl Fakhrur Razi. Ya, lihat bagaimana Ibnu Taimiyah menyebutkan ya tentang orang-orang seperti Fakhrur Razi. Ya, tadi sudah disebut siapa? Abu Mi'syar. Ya, begitu juga Thabit bin Qurra. Kalau antum lihat di Iqtidaa Shiratal Mustaqim, nama yang disebut lebih banyak daripada cuma dua itu. Mithlu Abi, kaifa dzakara an mithli al-Fakhr Razi. Bagaimana ya kalian lihat Ibnu Taimiyah sampai menyebut ya seperti ya seorang Fakhrur Razi. Ya, siapa nih Fakhrur Razi? Ya, banyak orang-orang Islam itu ngambil nama ya Fakhrur Razi, Fakhrur Razi. Kenapa? Karena dia memang seorang pesohor, ya seorang ulama yang terkenal, yaitu Muhammad bin Umar bin Al-Husain, ya Ibnu Khatib Ar-Rai min a'immatil mutakallimin, salah seorang imam ya ilmu kalam, bari'a fi ulumin katsirah, dalam banyak ilmu, washtaghala bi ilmil kalam, dan menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Kemataba anhu, kemudian taubat dari ilmu kalam. Ya, lahu mu'allafatun katsira fi sa'iril funun, dan dia punya karya yang banyak ya berbicara tentang banyak disiplin. Di antaranya Mafatihul Ghaib. Di antaranya bukunya Mafatihul Ghaib. Ya, tufiya biharrah, dia wafat pada tahun 606. Al-muhim, Fakhrur Razi ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukil dari Ibnu Taimiyah, ya, wa huwa min akabiri a'immati Syafi'iyah. Fakhrur Razi ini termasuk seorang ya ulama besar, imam-imam Syafi'iyah, imam dalam mazhab Syafi'i. Wa mithlu Abi Mi'syar, juga seperti Abu Mi'syar, wa huwa min akabiril masyhurina minal musannifin. Dan Abu Mi'syar ini termasuk juga ya pesohor yang besar, termasuk dari penulis-penulis yang terkenal. Wa ghairihima, dan juga selain Fakhrur Razi dan Abu Mi'syar ada banyak. Apa kata Syekh Muhammad? Annahum kafaru wartaddu anil Islam, bahwa mereka telah kafir dan murtad dari Islam. Fakhrur Razi dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah, padahal dia imam dari pesohor ya ulama Syafi'iyah di zamannya. Kafirkan secara muayyan. Ya, ini teks ya. Jadi ketika kita bilang bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah mengkafirkan secara muayyan, atau kita bilang Ibnu Taimiyah mengkafirkan secara muayyan, ini sumbernya gitu. Ya, bahwa kita tidak bicara tanpa data, tanpa bukti. Oke, annahum kafaru wartaddu anil Islam, bahwasanya mereka telah kafir dan murtad dari Islam. Ya, cuma berkaitan dengan Fakhrur Razi ini ya ada yang mengatakan dia taubat. Allahu a'lam. Qala wal fakhru, dan Fakhrur Razi ini huwa alladhi dzakarahu asy-syekh fi raddi 'ala al-mutakallimin. Dialah orang yang disebutkan oleh Syekhul Islam pada bantahannya kepada ulama kalam. Lamma dzakara tasnifahu, ketika Ibnu Taimiyah menyebut karyanya Fakhrur Razi, alladzi dzukira huna, yang disebutkan dalam bantahannya kepada al-kalam itu, ya, bahwa Ibnu Taimiyah berkata, wa hadhi riddatun 'anil Islam bi ittifaqil muslimin. Ya, apa karyanya yang tadi? Ya, Sirrul Maktum fi sihri wa mukhatabatin nujum. Ya, yaitu rahasia yang tersembunyi dan ya berkenaan dengan sihir, dalam ilmu sihir, dan ya berdialog dengan bintang. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap karyanya itu, ya, itu tentang penulisnya Fakhrur Razi. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa hadhi riddatun anil Islam, dan ini merupakan kemurtadan dari Islam. Yang murtad ya orang, bukannya kitab. Kitab bisa murtad, nggak bisa.
Maka yang dimaksud sini adalah siapa? Penulisnya. Dan beliau bilang bittifaqil muslimin, dan ini berdasarkan kesepakatan muslimin, wa sayati kalamu insyaallah taala, dan akan datang nanti ya penjelasan lanjutannya insyaallah taala. Intinya ya sampai kita kepada kesimpulan di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sudah mendatangkan bukti bahwa Ibnu Taimiyah mengkafirkan secara muayyan, gitu ya, secara person. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan, wa ta'ammal aidan, dan juga perhatikan madza qarahu fil Lat wal Uzza wa Manat, apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam nukilan yang lalu tentang Lat, Uzza dan Manat. Wa ja'aluhu fi'lul musyrikin ma'aha, dan bagaimana Ibnu Taimiyah menjadikan perbuatan orang-orang musyrikin terhadap Lat, Uzza dan Manat itu, ya, maksudnya ya bahwa perbuatan orang musyrikin terhadap Lat, Uzza dan Manat itu huwa bi'aini alladhi yuf'al bi Dimashq wa ghairihi, bahwa itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai muslim di Damaskus dan selainnya dari negeri-negeri Islam. Apa maksudnya sini? Ya, bahwa teks-teks agama yang ada dalam ayat, dalam Quran, dalam hadis itu bukan ya teks yang hanya berlaku di zamannya. Anda harus apa? Anda harus lihat ya di zaman Anda. Ada nggak yang seperti itu? Gitu. Nah, yang menjadikan orang itu nggak dapat petunjuk itu menganggap bahwa teks-teks ini, ayat dan hadis yang sahih itu sudah berlalu ya, dan tidak akan terulang di zaman kita. Itu yang menjadikan orang tidak mendapat hidayah ya. Nah, para ulama menempuh jalan ya bahwa menjadikan teks-teks agama yang lampau ya, kemudian melihat permisalannya di masanya ya. Bagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, bagaimana Ibnu Taimiyah menjadikan ya perbuatan musyrikin kepada Lat, Uzza dan Manat itu seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku muslim di Damaskus ya, tentang masjid Kaf yang ada berhala Kaf sampai akhirnya dihancurkan gitu ya. Kalau kita mau data di negeri kita ini jauh lebih banyak ya, pohon yang disembah mirip Datu Anwar ya. Nah, ini akibat apa? Disebabkan karena mukhalatatul musyrikin ya, terjadinya apa? Pergeseran nilai ya, terserap kepada umat Islam ajaran-ajaran musyrikin ya gitu. Jadi kalaupun misalnya umat Islam sekarang ini dikatakan berdampingan dengan orang kafir, hukum itu harus dipegang oleh muslimin gitu, baru aman. Tapi kalau umat Islam berdampingan dengan musyrikin namun hukum yang berlaku hukum buatan, maka yang terjadi seperti yang kita lihat, banyak orang Islam yang akhirnya ya terjadi pada mereka pergeseran nilai tadi, bahkan ikut melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ya, seperti itu. Maka misalnya kaum muslimin di Bali, sedikit banyak pasti mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran ya orang-orang musyrikin Bali. Kenapa? Karena yang mayoritas mereka ya, itu pasti. Umat Islam di negeri kita misalnya, saya tanya, apakah hukum yang berlaku adalah hukum Islam? Maka apa jawabnya? Bukan. Maka percampuran muslimin dengan orang-orang kafir itu akan memudaratkan akidah umat Islam, sehingga mereka ya mulai ya luntur agamanya, ya, dari bacaan, dari tontonan, dari pergaulan, dari adat istiadat, dari budaya, dari cara-cara ibadah ya gitu. Nah itu, jadi kembali kepada apa yang tadi saya singgung, bahwa teks-teks agama itu bukan ya teks-teks yang nggak berlaku di ya masa-masa kita ataupun di masa-masa yang akan datang
Ya, lihat bagaimana para ulama menjadikan apa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian jadikan sebagai dasar penilaian dari apa yang terjadi di masanya. Ya, terjadi di masanya. Selanjutnya kita ambil satu alinea lagi. Qala wa ta'ammal qawlahu ala hadithi dzati anwa', dan juga perhatikan perkataan ya Ibnu Taimiyah ketika membawakan hadis dzatu anwa'. Ya, hadza qawlu fi mujarradi musyabahatihim, ini perkataannya Nabi ya pada perbuatan yang sekedar ya meminta penyerupaan. Ya, sahabat minta buatin untuk kami dzatu anwa' seperti mereka punya dzatu anwa', cuma minta penyerupaan. Fittikhadhi syajarah, dalam mengambil pohon untuk dia gantungnya senjata mengharapkan keberkahan agar menang di dalam perang. Ya. Kemudian apa kata Ibnu Taimiyah? Fa kaifa bima huwa a'zam. Jadi penalaran itu harus digunakan gitu. Kalau yang begini aja Nabi ngingkarinnya seperti itu, nah gimana lagi dengan yang lebih besar daripada itu? Ya. Qala min dzalik minasyirki bi'ainih. Ya. Maka bagaimana lagi dengan yang lebih besar daripada itu yang merupakan kesyirikan itu sendiri. Ya, seperti ya menyembelih untuk kuburan, ya sujud bukan untuk Allah tapi untuk kuburan. Ya. Dan keyakinan-keyakinan rusak lainnya. Ya, jadi kalau minta penyerupaan saja seperti itu pengingkaran Nabi, ya maka tentunya yang lebih daripada itu ya kita nggak perlu heran kalau pelakunya itu musyrik kafir gitu, karena tautiahnya ke situ gitu. Ya, tahapannya ke sana gitu. Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan sampai disebutkan nama-nama para masyhurin. Fal zaiq ba'da hadza muta'allaq, maka apakah bagi orang yang menyimpang itu, maksudnya siapa? Sulaiman. Setelah uraian ini semua ya sandaran yang bisa dia jadikan sandaran, apakah masih punya dia sandaran setelah uraian ini semua? Ya, apakah si Sulaiman itu masih punya sandaran? Bi syai' min kalami hadzal imam, dengan sedikit dari ucapan ya Ibnu Taimiyah ini. Ya. Artinya Ibnu Taimiyah kalamnya jelas. Bagaimana dia mengkafirkan Abu Mi'syar, bagaimana dia mengkafirkan Thabit bin Qurrah. Ya, begitu juga bagaimana dia sebut ya Fakhrul Razi yang menulis kitab kufur kemudian disebut ya bahwa ini adalah riddah dari Islam, kemurtadan dari Islam berdasarkan kesepakatan muslimin. Nah itu ya, jadi kesimpulan dari uraian ini ya bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menyampaikan argumennya dari kalamnya Ibnu Taimiyah bahwa Ibnu Taimiyah yukafir bita'yin, mengkafirkan dengan muayyan. Wallahu taala ala wa alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,